Saya pikir di sini semuanya ya, itu usianya, enggak semua sih kayaknya. Ada yang mungkin sudah pensiun ya. Tapi saya pikir rata-rata usianya bekerja, ya masih bekerja, masih produktif. Bahkan mungkin ada yang baru mulai bekerja gitu ya. Tapi apapun itu saya pikir hari-hari ini kita semua punya tantangan yang sama gitu. Yaitu bagaimana seringkali isu-isu kehidupan kita itu membuat kita overwhelmed gitu ya. Overwhelmed itu artinya apa? Kita seperti merasa ditelan oleh isu-isu tersebut. Mungkin itu bicara pekerjaan. Sadar atau enggak? Saya pikir kenyataannya pekerjaan sekarang itu lebih menuntut dibandingkan masa lalu. Gitu ya. Kemarin dengar ada seorang yang sharing, kalau timnya enggak mencapai target maka diharuskan lembur sampai jam 9 malam. Wah, ada yang seperti itu ya. Ya itu yang terjadi gitu kan. Tapi saya pikir gini saudara, kita mesti percaya bahwa Tuhan itu Allah yang mampu gitu kan, Allah yang terlampau sanggup untuk menolong kita. Tapi kita mesti tahu dulu bahwa kita tidak boleh kalah dengan semuanya itu gitu. Kalau hari-hari ini saudara mungkin bergumul ya, saya pikir manusia itu nggak mungkin luput dari pergumulan masalah. Mungkin kita bergumul tentang finansial, bagaimana caranya menambah penghasilan gitu ya. Karena sudah diirit, nggak cukup, berarti kita harus menambah penghasilan. Mungkin ada kita yang bergumul di masalah parenting, ada yang baru punya anak, kaget ya. Ini ada beberapa bumil-bumil ya, selamat datang to the real world, siap-siap ya. Kalau saya hari-hari ini tantangannya adalah bagaimana cara mendamaikan kedua anak saya gitu ya. Itu bener tuh. Gitu. Sedih gitu rasanya ngeliat anak itu pagi, siang, sore ngalah-ngalahi jadwal makannya ya. Itu bertengkar, ngalah-ngalahi jadwal makannya. Itu pergumulan saya hari-hari ini. Kadang itu sampai dipikir, sampai gak bisa tidur saudara. Beneran, sampai gak bisa tidur. Tapi Tuhan itu memang bilang ini, ya kamu gak bisa gitu loh. Bahkan loh, saya ini saudara, saya itu banyak belajar cara parenting gitu ya. Beneran, saya itu belajar, bukan orang yang kagetan gak ngerti cara parenting, bukan. Tapi selalu dalam isu-isu kehidupan saya itu melihat bagaimana apa yang kita tahu, apa yang kita pikir kita bisa, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah, saudara. Mungkin sekarang masalah saya di parenting. Saya belajar, saya itu paling rajin nyimpen ya reels parenting. Itu saya punya satu collection khusus parenting. Selain makanan ya. Tapi saya punya itu khusus parenting. Wah gitu ya. Tapi ya ternyata gak berhasil gitu. Tetap aja gitu. Ya kan, dulu mungkin masalah saya di keuangan. Sama, saya berpikir, wah saya sudah belajar keuangan dengan baik, maka saya akan luput dari isu keuangan, masalah keuangan. Enggak juga gitu. Dari situlah saya sadar saudara, bahwa kita ini butuh Tuhan gitu. Nah, karena itu yuk sama-sama kita lihat gitu kan, satu kebenaran ini yang saya percaya bahwa ini akan memerdekakan kita semua. Khususnya teman-teman atau saudara-saudara yang sedang mengalami masalah, yang mungkin sedang bergumul benar-benar beban berat gitu ya. Saya percaya kebenarannya akan memerdekakan saudara gitu. Nah, kita bicara tentang ergon ya. Ergon ini sesuatu yang saya pikir semoga buat kita bukan sesuatu yang baru. Minimal beberapa kali kita pernah mendengar gitu. Tentang istilah ini. Ini adalah sebuah istilah Yunani ya. Kata Yunani yang biasanya itu paling enak kita masuknya dari Efesus 2 ayat 10 gitu. Dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik gitu. Nah, kata pekerjaan baik di situ pakai kata ergon agaton gitu ya. Nah, ergon itu ternyata bukan hanya pekerjaan. Ternyata ergon itu juga bicara perbuatan dan juga ergon itu berbicara tentang hasil pekerjaan kita. Jadi intinya ergon itu berbicara tentang semua hal yang keluar dari dalam kehidupan kita. Itu ergon. Saat kita diem itu ergon. Saat kita ngomong itu ergon. Saat kita bertindak itu ergon gitu ya. Apapun yang kita lakukan. Saat kita marah itu ergon. Saat kita lari ya itu ergon gitu. Makanya ergon tidak semuanya baik gitu.
Tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan mendesain hidup kita untuk melakukan apa? Pekerjaan baik, ergon yang baik. Kita itu didesain untuk mengeluarkan output yang baik dalam kehidupan kita. Nah, ergon ini terlampau banyak sebenarnya dimension di Alkitab. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Ergon makanya bisa berarti tugas sehari-hari gitu kan. Kalau kita mungkin sedang sekolah atau kuliah ya. Ergon itu adalah bagaimana kita pada waktu kuliah, mungkin kita kadang ya siapa sih kuliah yang nggak bosen ya, pasti kadang ngantuk dan sebagainya. Tapi kesadaran kita bahwa kita ini sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu akan membuat kita melakukan yang terbaik di situ. Itu yang membuat kita akan tetap mampu bertahan, itu akan membuat kita akan tetap mampu untuk melakukan yang terbaik di situ. Kadang kita mungkin di pekerjaan, kita ditekan sama bos, atau mungkin bukan bosnya baik, tapi keadaan gitu ya. Hari-hari ini ekonomi lagi nggak bagus, gitu kan. Mungkin target kita terus bertambah, tapi customer terus menghilang gitu. Karena ada saingan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita terus mencari, itu adalah ergon kita, saudara. Tapi pelayanan itu juga ergon sebenarnya. Gitu ya. Karena itu saudara, kalau misalkan kita misalkan ya, saya sedang bergumul terhadap anak-anak saya tadi. Kemudian saya memutuskan untuk untuk menghabiskan waktu saya bersama-sama dengan anak saya gitu ya. Dan kemudian saya meninggalkan pelayanan misalkan seperti itu. Sebenarnya itu juga bukan ergon yang baik, gitu. Karena dalam segala hal itu adalah kesempatan untuk kita melakukan ergon kita. Bukan berarti ya saudara, bukan berarti kita fokus kepada sesuatu itu salah, bukan. Gitu. Tetapi Tuhan itu sebenarnya menuntun kita untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan pekerjaannya. Karena itu semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu sebenarnya adalah ergon kita, saudara. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, itu sebenarnya adalah ergon kita. Makanya kalau kita sadar hal ini, saudara, kita tuh akan menjadi orang yang pantang menyerah. Karena kita tahu bahwa semuanya itu boleh datang bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan, gitu kan. Saya mau buka satu ayat ya, nggak tahu tadi Kejadian 3 ayat 7, ya ini. Nah, kenapa kok ayat ini tidak ada di slide? Karena tadi barusan tiba-tiba dapat ilham gitu ya. Ini ceritanya tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa gitu kan. Dan kemudian mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, ya kan? Dan apa yang terjadi? Mereka kemudian terbuka matanya gitu. Tapi saudara lihat yang terbuka itu apa? Yang menjadi informasi pertama buat mereka setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu yang pertama adalah bahwa mereka telanjang dan apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini mungkin enggak tahu buat saudara ini menarik enggak, tapi tiba-tiba hal ini menarik buat saya. Kenapa? Karena gini saudara. Pada waktu kita ini jatuh dalam dosa, hal pertama yang kemudian manusia sadari, kita semua sadari adalah apa? Bahwa kita itu kurang, bahwa kita itu enggak cukup, bahwa kita bermasalah, kita bercacat, bercela. Itu hal pertama yang kita sadari. Dan apa tindakan kita setelah kita sadari? Kita mencoba memperbaikinya sendiri, persis seperti Adam dan Hawa. Ini pola yang sama yang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kasus saya tadi sama. Kalau saya melihat anak saya bertengkar terus, saya akan mencoba mencari cara supaya anak saya nggak bertengkar. Saya pakai cara A. Misalkan ini rebutan barang, yaudah saya belikan dua-dua. Masih aja rebutan gitu. Masih selalu melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya sendiri. Anak saya yang cewek bisa melihat barang-barang cowok itu penting buat dan berharga buat dia. Ya, jadi anak saya yang cowok kan suka basket, jadi saya berikan kaos Jordan ya, tahu ya. By the way di Sport Station banyak diskon. Anak saya yang cewek tuh bisa minta persis gitu. Saya tuh bingung sampean. Padahal anak saya yang cewek itu sangat kecewek-cewekan kalau saudara tahu ya. Dia umur 3, umur 4 itu sudah suka make up dan sebagainya. Kok bisa suka kaos Jordan? Saya nggak habis pikir saudara. Banyak kasus yang lain. Gitu ya. Tapi sama,
Bukankah itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau kita dalam pekerjaan, kita akan selalu melihat selalu ada kekurangan. Mungkin kita akan melihat finansial kita kekurangan, kita akan mungkin melihat waktu kita kurang. Saya tuh selalu merasa seperti itu, saudara. Waktu saya kurang buat anak, waktu saya kurang buat istri, waktu saya kurang buat kelompok 120 gitu ya, waktu saya kurang buat Tuhan, saya bingung sampean. Ya memang sih, gitu kan. Waktu cuma 24 jam gitu, dibagi-bagi, nggak bisa nambah gitu. Ya pasti kurang gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana kita nanti akan bisa lihat bahwa pada waktu kita melibatkan Tuhan, semuanya menjadi cukup, saudara. Tapi Adam dan Hawa tidak melihat itu. Mereka terbiasa hidup bekerja sama dengan Tuhan, betul? Saat mereka belum jatuh dalam dosa, mereka terbiasa hidup bekerja sama dengan Tuhan. Mereka namai binatang-binatang pakai hikmat Tuhan gitu kan. Dalam setiap hal mereka selalu bekerja sama dengan Tuhan. Apa buktinya? Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Mereka tahu persis langkah kaki Tuhan itu seperti apa. Itu tanda orang yang mengenal, saudara. Betul? Saudara yang punya suami istri pasti tahu ya. Bahkan dari langkah kakinya, kita tuh bisa tahu dia lagi dalam kondisi bahagia, bad mood, sedih, betul ya. Itu hanya dengan langkah kaki. Saking mengenalnya kita, saudara. Gitu juga Adam dan Hawa. Tapi reaksi mereka adalah apa? Mereka malah tidak mencari Tuhan kembali. Mereka tidak melibatkan Tuhan dalam kegagalan mereka. Dan mereka mencoba fixing it themselves. Mereka mencoba membenarkan, mereka mencoba untuk menghandle segala satu sendiri. Dan itu asal muasal kemudian bagaimana hidup seseorang itu bisa menjadi kacau balau, saudara. Karena itu yuk mari kita lihat next, bisa kembali ke slide ya. Thank you. Kita akan bisa lihat sama-sama ya, ada 3 konsekuensi ergon, saudara. Kalau saudara mau belajar untuk ada kembali kepada ergon yang betul, ergon agaton ini, pekerjaan baik. Ada 3 hal, saudara. Tapi ini sebenarnya kabar baik semua. Yang pertama kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bukan pribadi yang, bukan pribadi yang cuma sekedar bisa suruh-suruh. Tapi Tuhan itu adalah pribadi yang selalu memberi teladan. Kalau dia memerintahkan kita, kamu harus saling mengasihi, maka dikatakan apa? Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita. Dia selalu memberikan kepada kita modal dengan teladannya. Nah, karena itu dalam penciptaan kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu melakukan ergonnya, saudara. Ya, kalau saudara pernah baca Alkitab, ya, kan kita akan pastilah sebagai orang yang pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, pasti kita itu ingin menyelesaikan Alkitab. Pasal pertama yang kita baca adalah Kejadian 1 ya, Kejadian 1, nanti kemudian seterusnya mulai masuk bilangan, ulangan, ngantuk ya saudara, dan biasanya kita berhenti sampai situ. Tapi nggak apa-apa, saya percaya minimal kita sudah pernah baca Kejadian 1. Di setiap proses penciptaan, ingat nggak? Tuhan itu selalu mengakhiri dengan kata apa? Baik. Tuhan itu selalu menilai bahwa semuanya itu baik adanya. Kata baik di situ pakai kata top ya. Yang artinya adalah apa? Baik, indah, sesuai tujuan. Baik, indah, sesuai tujuan. Bahkan untuk manusia, dia kasih derajat yang lebih spesial, dikatakan apa? Sungguh amat baik. The very, very perfect. Sungguh amat baik, saudara. Karena itu, saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu melakukan pekerjaan yang setelah dia menciptakan manusia, dia apa? Beristirahat. Kenapa? Karena tujuannya selesai, saudara. Kalau kita kan enggak ya, kita dikit-dikit istirahat. Kayak tadi ya, katanya opening bumper itu ya. Mana Habel? Hai Habel. Yang dikit-dikit mager, me time ya. Poinnya saudara, kita bisa melihat Tuhan itu beristirahat setelah dia menyelesaikan pekerjaannya yang baik. Kalau kita istirahat karena? Ya jawab sendiri dalam hati gitu ya. Oke, tapi itu saudara bisa melihat di sini. Bahwa Tuhan itu sudah memberikan teladan yang baik gitu. Karena itu kalau kita dikatakan adalah ergon Allah, bahkan
dalam bahasa Yunaninya ya, kita itu buatan Allah. Kata buatan di situ tuh pakai kata poimeia yang adalah landasan dari kata pom. Pom, tahu ya, pom. Pom itu apa? Puisi. Wah, kita ini adalah puisi Tuhan gitu. Bayangin orang kalau bikin puisi, nggak mungkin puisinya kacau, nggak jelas ya. Pasti indah, pasti tertata demikian rupa sehingga menimbulkan. Makanya setiap manusia tuh selalu punya rasa seni, pasti. Kita akan bisa tahu dan melihat ya. Meskipun kita orang awam, kita pasti minimal bisa membedakan musik yang indah sama enggak. Meskipun kita nggak tahu basicnya, tapi tahu lah ya, oh suaranya fales, nggak fales, pasti tahu ya. Gitu. Atau kalau kita melihat sebuah gambar, kita akan tahu ini gambarnya bagus atau enggak. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah gitu. Karena itu kalau kita diciptakan dengan rasa seni yang tinggi daripada Tuhan gitu, maka kita harusnya nggak melihat lagi diri kita. Ini kalau kita ngomong gambar diri ya, kita nggak lagi melihat diri kita menggantungkan dari apa yang kita kerjakan. Tadi saudara, begitu manusia jatuh dalam dosa, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah standar mereka semua berubah. Standar mereka tidak lagi melihat dari kacamata Tuhan, tapi standar mereka berubah menjadi kacamata diri kita sendiri. Kondisi kita itu dinilai berdasarkan kacamata diri kita sendiri, saudara. Makanya ini awal muasal kenapa manusia bisa nggak sinkron sama Tuhan. Dosa itu mengacaukan cara pandang kita, sudut pandang kita. Termasuk ke diri kita sendiri. Berapa banyak kita yang merasa bahwa kita ini nggak cukup hebat. Kita nggak cukup loh. Memang kalau secara kekuatan kita, mungkin kita nggak cukup hebat, saudara. Tapi bersama dengan Tuhan, nggak ada yang mustahil, gitu kan? Sudah ada ayatnya mestinya. Nah makanya standar kita seharusnya bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Itu yang akan menjadikan poin penting gitu saudara. Oke, itu poin pertama. Yang kedua, ini saya akan cepat aja, karena saya nggak mau terlalu bahas, tapi saya mau mention supaya saudara ingat, bahwa Tuhan itu kasih mandat ya, saat manusia diciptakan, maka Tuhan kasih mandat supaya manusia itu apa? Berkuasa dan mengusahakan bumi, saudara. Ya, bumi ini diberikan di dalam tangan kita, saudara. Kenapa? Karena memang tempat kita di bumi. Makanya, saudara kalau lihat di Wahyu, itu ada beberapa kali Tuhan selalu mention bahwa kita akan memerintah bersama dengan Allah di bumi. Itu adalah tujuan akhir kita. Dan kita nggak akan pernah bisa memerintah bersama dengan Allah di bumi kalau kita tidak berada pada kondisi ergon kita, saudara. Makanya sebenarnya kalau kita ada di bumi sekarang, itu bukan kayak orang ngekos ya, numpang lewat. Tapi ini adalah masa di mana kita itu belajar untuk melatih ergon kita kembali. Gitu. Kenapa, mungkin saudara pernah berpikir, kenapa ya pada waktu Tuhan itu sudah menebus dosa kita nggak langsung diangkat aja ke surga, kan enak ya. Di surga kita akan selalu menyanyi, gak pernah ngalamin masalah gitu kan. Tapi kenapa kok Tuhan izinkan kita hidup di bumi dan selalu mengalami masalah? Betul? Satu hal yang mutlak pasti tidak mungkin tidak terjadi adalah selama kita hidup, kita pasti mengalami masalah. Percaya atau tidak, believe it or not. Nih mungkin ya Bapak Ibu yang mungkin sudah di atas umur 50-60 mungkin bisa mengaminkan hal ini. Tapi saya percaya itu. Karena itu saudara kalau kita dikit-dikit waktu kita kena masalah, kita menghindar, kita lari dan kita merasa kondisi kita nggak baik-baik aja karena kita kena masalah. Ada hal yang salah dalam diri kita. Kenapa? Masalah itu tempat latihan kita, saudara. Masalah itu adalah tempat di mana kita bisa benar-benar menunjukkan bahwa kita hidup di dalam ergon, saudara. Gitu. Dalam banyak hal di Alkitab kita bisa melihat dalam kisah-kisah ya, bahwa orang yang hidup bersama dengan Tuhan, saat mereka hadir, mereka itu adalah solusi. Saat mereka hadir, mereka solusi. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kehadiran kita tuh menjadi bagian dari masalah atau menjadi bagian dari sebuah solusi, saudara? Tapi ini yang menjadi poin sebenarnya. Saya percaya bahwa orang yang hidupi ergonnya, itu akan menjadi bagian dari solusi dalam segala hal. Oke, next. Nah, ini salah satu poin penting saya sebenarnya.
Saya percaya semua tahu lah, ini salah satu ayat favorit saya, saudara. Roma 8 ayat 28. Ya, mungkin ada satu orang yang mau baca, boleh? Yang mungkin sama dengan saya, ayat favoritnya, mungkin nggak perlu buka. Ada yang bisa baca? Satu orang? Langsung nunduk semua ya. Ren, bacain Ren. Roma 8 ayat 28. 28. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tema yang sama bukan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dikatakan bahwa kita ini buatan Allah diciptakan untuk pekerjaan baik dari Tuhan. Tapi Tuhan itu enggak membuat kita bekerja sendiri, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja. Kata turut bekerja di situ pakai kata sunergeo, bukan suneo ya. Sunergeo. Itu akar katanya sama, ergon, ergeo. Itu akar katanya sama dengan ergon. Tapi ada su-nya, makanya saudara yang punya kata depan su ya. Sunario, Sunyoto, Suhendro ya. Itu semua ya, su. Tapi jangan diplesetkan ya, bahaya. Ya, tapi di sini kita bisa melihat kata su di situ itu berarti ada kolaborasi antara Tuhan dengan kita gitu saudara. Makanya kalau kita dalam setiap masalah kita lupa melibatkan Tuhan saudara. Selamat datang. Apa? Selamat datang hasil yang buruk saudara. Saya mau mention satu ayat lagi yang tadi saya juga baru dapat. Ini saudara pasti sering dengar juga. Matius 11 ayat 28, 29. Mungkin kalau bisa dibuka Matius 11 ayat 28, 29. Mungkin saya nggak akan baca, saudara aja baca sendiri ya. Di situ dikatakan bahwa marilah kepadaku yang semuanya lesu dan berbeban berat. Ini undangan buat semua orang yang kelelahan, burn out, kecapean, merasa tidak berdaya, merasa tidak punya lagi tenaga, merasa bahwa saya nggak mampu, nggak cukup, nggak bisa, nggak hebat. Undangannya apa? Datang kepada Tuhan. Solusi dari Tuhan apa? Next. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara pernah mikir nggak? Kenapa orang lagi capek, lelah, malah disuruh pikul kuk? Saudara tahu ya kuk itu apa? Kuk itu adalah, ini jadi kalau di Israel, mereka membajak itu bukan dengan satu sapi tapi dua sapi. Mirip kayak kalau orang Madura itu karapan sapi ya, tahu ya? Karapan sapi itu pasti sapinya dua biasanya, kiri dan kanan. Gitu. Makanya kuk itu adalah semacam pasung atau palang yang ada di atas, yang dipasang di atas apa ini, tengkuknya sapi itu gitu ya. Kuk itu bisa menjadi melambangkan sebuah beban, tapi saudara bisa lihat justru kuk yang dari Tuhan itu mendatangkan ketenangan. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini menarik saudara buat saya. Karena apa? Solusi dari kelelahan kita itu bukan berhenti. Solusi dari kelelahan kita bukan mager kayak Habel ya. Habel bertobat. Mumpung ada saudara. Tapi berapa banyak kita yang seringkali menjadi Habel dalam hidup kita. Yang kita seringkali mudah menyerah. Saudara, kalau saya bilang gini bukan berarti saya ini kebal. Saya sering kali berpikir untuk menyerah, saudara. Tapi saya merasa bersyukur karena sering kali Roh Kudus itu mengingatkan saya kembali. Dan entah bagaimana caranya saya selalu mendapatkan kekuatan baru. Saya dalam menjalani hidup saya ini ya enggak yang hebat-hebat banget kok saudara. Enggak kebal sama tekanan, enggak kebal saudara. Sering ingin menyerah. Bahkan kadang saya tuh
dalam keadaan yang sangat tertekan sampai nangis pun nggak bisa apa-apa. Dan tiba-tiba Roh Kudus cuman bilang, ayo dengerin lagu. Nggak bisa doa, nggak bisa apa-apa, cuman dengerin lagu. Tapi apa yang terjadi? Lagunya bisa disetel persis. Dan itu firman yang menguatkan saya gitu. Itu berkali-kali kasus seperti itu. Enggak selalu lagu juga, kadang yang lain-lain. Tapi selalu Roh Kudus itu menolong saya untuk saya itu bisa keluar gitu. Dan entah bagaimana caranya, saya selalu bisa menemukan sudut pandang yang tepat. Saya percaya itu Roh Kudus, saudara. Dan itu tanda bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Saya bisa saksikan banyak hal, saudara. Bagaimana waktu saya pertama kali membangun bisnis, waktu saya, ya parenting itu salah satu hal yang, waktu saya mengatur keuangan, waktu banyak hal. Itu bukan kemampuan saya, tapi Tuhan tolong terus. Tuhan memberikan cara demi cara, jalan keluar demi jalan keluar. Saya tuh saudara, ini ngomong bisnis dikit ya. Kalau ngatur strategi, mesti gagal. Padahal kalau saudara yang tahu, saya ini sangat suka mikir, sangat suka ngatur strategi. Tapi kalau dalam bisnis, semua hal yang saya atur mesti gagal. Tapi entah bagaimana caranya, selalu ada tiba-tiba dari antah beratah ya, out of nowhere gitu. Ada klien datang lah, ada ini, sesuatu yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Apa yang nggak pernah saya doakan bahkan. Dan itu ada ayatnya kan. Bahwa Tuhan itu mendatangkan kepada kita untuk menunjukkan apa sih? Bahwa dia itu nggak pernah meninggalkan kita. Bahwa di dalam setiap hal dalam kehidupan kita, dia itu hadir. Dan dia mau terlibat dalam kehidupan kita. Sejak saat itu saya bertobat, saudara. Cara saya memandang berubah. Saya nggak lagi pakai kekuatan saya nggak pakai strategi saya, saudara. Saya belajar untuk tanya Tuhan. Oke, balik ke slide. Tapi cook itu adalah apa? Cook itu adalah istilah bisnis, saudara. Istilah pekerjaan, betul? Karena itu adalah sebuah pasung yang diberikan untuk sebuah pekerjaan produktif, untuk membajak. Gitu. Makanya saudara, ada dua beban di dalam dunia ini, di dalam hidup kita. Pertama itu beban yang memasung. Memasung itu berarti akan menghancurkan kita, itu akan mematikan potensi kita. Tapi beban yang kedua, yaitu beban yang dari Tuhan. Makanya kalau kita lihat hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kok kayaknya jangan ini, nggak boleh ini, harus gini. Di satu sisi kelihatan berat, tapi kalau itu kita lakukan, justru kita ketemu kemerdekaan dan kekuatan yang sejati. Amin. Dan sekali lagi solusinya bukan diam, bukan menghindar, bukan lari. Pakai kukmu, saudara. Karena itu adalah cara Tuhan untuk mengembalikan kita kepada ergon kita. Nah, apa akibat kalau kita hidup dan menjalani ergon? Saya pakai pinjam istilah dari buku Purpose Driven Life. Kenapa? Karena kita sekarang seringkali kepingin untuk hidup di dalam work-life balance. Ya, work-life balance. Bagaimana kita nggak cuma bekerja, tapi kita merasa masih bisa hidup, saudara, gitu kan. Tapi saya percaya work-life balance itu utopia, saudara. Setelah itu, saya bilang gini, bukan berarti saya tuh nggak kepingin punya work-life balance. Saya juga kepingin, saudara, gitu ya. Dan saya sudah mencoba dengan semua cara gitu. Tapi ya tadi, tidak semua hal, bahkan saya bisa bilang hampir semua yang kita rencanakan itu tidak terjadi. Betul ya? Seringkali keadaan itu berbeda daripada yang kita inginkan gitu kan. Sehingga kita sudah merancang sedemikian rupa dan kalau ini bisa terjadi, work-life balance lah kita gitu. Tapi akibat apa yang terjadi? Enggak gitu kan. Karena itu saudara, kita mesti ubah cara pandang kita. Bukan mencoba work-life balance versi kita. Tapi mencoba hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Purpose driven life. Saya pakai istilahnya Rick Warren ya. Nah, saya percaya saat kita hidup di dalam
purpose-nya Tuhan. Sama seperti tadi, Tuhan itu mengundang kita yang letih lesu berbeban berat untuk apa? Hidupilah jalan Tuhan. Hidupilah setiap hal atau setiap hidup yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Beradalah pada jalan-jalan Tuhan. Beradalah pada kehendaknya. Fulfill itu? Penuhi, capai kehendaknya saudara. Disitulah kita akan ketemu sama antusiasme. Disitulah kita akan ketemu kemaksimalan. Disitulah kita akan ketemu pengharapan, iman yang tidak pernah terputus saudara. Oke? Ini yang terjadi. Kita maksimal, kita antusias, kita progresif. Yohanes 4 ayat 34. Ini Yesus yang bilang ya, Yohanes 4 ayat 34. Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Kata pekerjaan Yesus juga pakai kata ergon. Saudara, Yesus pun datang ke muka bumi itu punya ergon. Dan saudara, apa rahasia kesuksesan Yesus? Apa rahasia kemaksimalan Yesus? Satu, dia ada di dalam ergonnya. Dia terus mencapai kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan saat itu terjadi saudara. Makanya kita bisa melihat ya, Yesus itu adalah pribadi yang mampu untuk menanggung beban berat saudara. Bahkan dia untuk menyelesaikan misinya, dia sampai berdoa dan mengeluarkan keringat darah gitu kan. Saking takutnya, tapi dia punya kekuatan untuk mampu menanggung itu dan tidak lari dari tugasnya. Kenapa? Karena dia melibatkan Tuhan. Karena dia tahu bahwa bersama dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Makanya pada waktu dia di atas kayu salib dan dia merasa Tuhan meninggalkan dia, itu adalah jeritan paling pilu dari seorang manusia yang bisa. Tapi bukankah itu yang kita alami seringkali? Dan saudara, saat kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita itu menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena dia mati, dia terpisah dari Bapaknya yang begitu dia andalkan supaya apa? Kita bisa bertemu dengan Bapa. Tapi kalau kemudian kita dalam setiap kehidupan kita tidak melibatkan Bapa, tahu saudara kira-kira perasaan Yesus yang mati buat kita, tahu perasaannya bagaimana? Kalau kita orang tua gitu ya, ini omelan istri saya ya, nah, tolong jangan disampaikan. Sudah bikin makanan, sarapan gitu ya, pagi-pagi. Bangun jam 4 hanya untuk memikirkan makanan. Saudara kalau tahu istri saya itu perfeksionis saudara. Kalau bikin makanan pasti enak, saya yakin pasti enak. Dibentuk-bentuk indah gitu kan. Pulang-pulang utuh. Muara, ngomel-ngomel. Wajar gak? Wajar, saya pikir. Tapi mungkin itu yang kita lakukan buat Tuhan gitu kan. Ya mungkin Tuhan jelas gak seremeh nasi, makanan, bekal untuk ke sekolah gitu. Dia mati buat kita, tapi kita sia-siakan saudara. Oke? Karena itu kalau kita mau hidupi ergonya, tinggal dalam ergonya. Saya pikir ini saya cepat aja karena tadi saya sudah banyak mention ya. Yang pertama, melekatlah pada Yesus. Yohanes 5 ayat 5, kita tahu. Yohanes 15 itu adalah satu perikop yang berkata bahwa kita itu mesti melekat kepada pokok anggur. Kenapa? Karena tanpa dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa dia semua hal yang kita lakukan itu sia-sia saudara. Tanpa dia kita nggak akan punya kekuatan yang melebihi. Kalau Filipi 4 ayat 13 berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Through Christ, itu yang paling penting saudara. Bukan I can do all things-nya. Nangkep saudara? Bukan I can do all things-nya yang penting, tapi through Christ who strengthens me. Tuhan, faktor Tuhan itu yang lebih penting dari semuanya. Makanya apa? Kalau kita ngerti faktor Tuhan itu yang paling penting, iman itu akan menjadi penentu saudara. Iman kita kepada Tuhan itu akan menjadi penentu. Apakah kita akan tinggal di dalam ergonya atau tidak. Apa bukti iman? Tindakan iman, bukti iman adalah apa? Taat, cuman itu, taat. Kalau kita nggak bisa taat, percuma kita keluar-keluar mau ngomong mau membranding diri kita ini, saya ini beriman pada Tuhan. Percuma, tanpa ketaatan iman itu mati saudara. Kata di sini kan katakan iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Kata perbuatan di situ adalah apa? Ergon, saudara.
Kemudian prioritaskan kehendak Tuhan. Kenapa kok kita mesti memprioritaskan kehendak Tuhan? Karena iblis akan selalu mendistraksi kita. Kemampuan kita untuk fokus sama kehendak Tuhan itu akan menentukan kita menjadi seperti apa. Terakhir, pastikan kita menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk melakukan ergon agaton. Saya undang pemain musik. Terakhir, saudara. Mari kita renungkan sama-sama. Buat apa kita hidup? Buat apa kita hidup? Kalau kita sudah lost dari hal ini, maka kita akan tidak punya alasan hidup. Dan kalau sudah seperti itu, mungkin kita akan berpikir, udah lebih baik saya mati. Pernah berpikir itu? Itu jelas diawali dengan orang yang lupa tujuan hidup kita apa. Tapi Roma 11 ayat 3 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari dia. Dari dia, Tuhan itu sudah menciptakan kita sebagai ergonnya. Oleh dia, dia bekerja bersama-sama dengan kita untuk melakukan ergon kita. Dan kepada dia, outputnya, segala hal yang kita lakukan, ergon kita, itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena itu saudara, gak ada alasan untuk kita gak melibatkan Tuhan. Saudara ingat Charlie Kirk ya? Kalau saudara tahu Charlie Kirk itu orang yang dulu waktu dia hidup, mungkin ya kita biasa lah ngelihat reelsnya dia muncul oke, bagus gitu. Tapi begitu dia mati saudara, dia itu mati martir saudara. Ada berapa banyak orang yang kehilangan. Ada berapa banyak orang yang bertobat lebih banyak daripada waktu dia hidup saudara. Karena dia mati. Poinnya kita mau mati sebagai apa? Kita mau mati diingat orang seperti apa? Siapa kita pada saat kita mau diingat orang? Mari kita doa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh menancap dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang boleh mengingatkan kembali, menginsafkan kami kembali Tuhan. Di tengah semua distraksi yang kami alamin, dari pekerjaan, dari setiap masalah kami, dari mungkin problem-problem di keluarga, problem-problem hubungan, apapun itu Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami hidup untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa bersama dengan Engkau, kami cukup Tuhan. Kami mampu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Engkau Tuhan. Karena itu jangan biarkan kami untuk kami keluar dari ergon kami, dari jalan-jalan kami Tuhan yang sudah Engkau tetapkan. Biar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berdoa mengucap syukur ya. Amin.